apakah majelis-majelis taklim mereka ini harus dihentikan? Apakah haul-haul yang mereka selenggarakan harus dihentikan? Kalau menurut saya iya, itu perlu dihentikan. Karena kita punya di Nahdlatul Ulama ini tiap-tiap kabupaten, tiap-tiap kecamatan sampai kelurahan sampai RT RW ini dibentuk yang namanya PCNU, ada rantingnya, ada MBBC-nya, dan itu secara struktural mereka harusnya difungsikan secara maksimal. Nah, ini kok malah menjadi pendamping para habib, menyelenggarakan majelis taklim, menyelenggarakan haul dan sebagainya. Ini bagaimana gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan yang diucapkan atau dinarasikan oleh Wedus Romli ini. Saya hanya level pembaca kitab dan bukan level peneliti seperti dirinya. Orang seperti saya bisa taklid dan bisa membaca kitab mereka itu sudah luar biasa. Ternyata hanyalah seorang bodoh dan tidak bisa memahami kitab para ulama. Itu kenyataan. Ya, mohon maaf sebelumnya kalau mengatakan Wedus Romli ini kan tidak menunjuk pada subjek tertentu, tidak menjustifikasi pada seseorang secara individu. Ini hanya kata kiasan aja sebetulnya. Yang di video tadi mengatakan bahwa si Wedus Romli ini mampu membaca kitab-kitab dari klan Ba'alawi dan sudah taklid. Ya, itu urusan Anda sebetulnya. Itu menjadi urusan pribadi Anda. Anda membaca kitabnya, Anda membaca sejarahnya, bahkan ada taklid buta sekalipun, itu menjadi urusan Anda. Nah, ini kenapa bisa demikian? Bahwa untuk membuat kekuasaan yang abadi sebagai kelompok yang paling elit di kelompok agama Islam sendiri, memang tidak bisa berdiri sendiri. Tentu saja klan Ba'alawi juga membuat jaringan-jaringan. Yang jaringan itu ya termasuk para pribumi yang ada di Nusantara ini. Yang kita tahu bahwa mereka ini kan mau tidak mau adalah keturunan daripada Hadramaut atau keturunan Yaman lah gitu loh. Klan Ba'alawi ini adalah keturunan dari Hadramaut yang bermigrasi melalui beberapa kepentingan ya. Dan itu bisa Anda lihat juga sejarahnya, banyak sekali source yang mengatakan seperti itu. Nah, tapi kita tidak membahas itu. Sekali lagi membahas orang ini atau Wedus Romli ini sudah taklid buta, sudah membaca kitabnya, yang mengatakan bahwa kemarin bahwa nasab klan Ba'alawi itu lebih presisi, lebih mantap, ya, lebih oke, itu kalau menggunakan pendekatan syar'i. Kalau menggunakan pendekatan ilmiah seperti apa yang sudah ditulis oleh Kiai Haji Maduddin, itu tidak sah. Itu adalah provokasi, itu adalah kebencian dan lain sebagainya. Ini kembali lagi kepada sebetulnya interpretasi sendiri, kepada kepentingan. Ini sekali lagi, nasab ini ya, kalau menurut saya, itu satu pintu untuk masuk kepada kelompok mereka, atau kelompok klan Ba'alawi ini, bagaimana doktrin internal yang dibuat sesama Habib, yang sudah dibentuk yayasan mereka ini, kemudian doktrin eksternal tapi kepada muhibin-muhibinnya. Itu yang perlu difokusi di situ sebetulnya. Soal nasab, ya soal penelitian ini kan membuka cakrawala kita sebagai sebuah produk ilmu gitu loh. Sebagai sebuah produk knowledge lah. Kalau menurut saya sebagai sebuah produk knowledge, sebagai pengetahuan yang bisa ditelusuri dengan pemahaman-pemahaman yang mempunyai nalar gitu loh, bukan hanya sekedar keyakinan atau sebagai teologi, bukan, tapi sebagai penalaran yang bisa diruntut mengenai ketersambungan yang
mereka klaim sebagai Zuriat Rasulullah. Nah, sekali lagi, Wedus Romli ini mencoba membuat antitesis, katakanlah seperti itu, menggunakan dalil, menggunakan hadis, dan lain sebagainya. Itu tidak salah. Tapi gini loh, yang kita bahas selama ini, sekali lagi kan berangkat dari idealisme, dan itu menjadi edukasi. Bukan soal hanya untuk umat Islam saja. Karena ini menyangkut kebangsaan. Masyarakat Indonesia yang sudah masuk di kelompok klan Ba'alawi, yang sudah didoktrin secara secara internal dan eksternal gitu loh. Tentang sejarah-sejarah para klan Ba'alawi ini sudah berjasa kepada bangsa ini, terutama merebut kemerdekaan. Kemudian pahlawan-pahlawan revolusi itu tidak menjadi penting ketika ada klan Ba'alawi yang juga diklaim sebagai pahlawan revolusi. Artinya dalam sisi penghormatan kita ini lebih dianggap mulia, lebih terhormat kalau angkat topi kepada pahlawan revolusi dari klan Ba'alawi ketimbang pahlawan revolusi yang betul-betul memang itu seorang Nusantara atau seorang nasionalis. Dan banyak sekali kan doktrin-doktrin yang mereka ciptakan, kurufat-kurufat atau dongeng-dongeng yang halusinasi yang mereka terus tawarkan kepada para muhibin-muhibin yang sebagai pengikutnya, juga para calon-calon muhibin. Saya tetap setuju bahwa kehadiran Kiai Haji Madudin, kemudian munculnya diskursus mengenai nasab klan Ba'alawi ini juga sebuah produk knowledge. Tapi jangan lupa bahwa mereka pun dalam memberikan doktrin, memberikan dongeng atau kurofat, menggunakan juga dalil-dalil, menggunakan hadis. Itu sebetulnya dalam prolog mereka, dalam pembukaan ya, itu ya halusinasi. Hanya dengan mencatut beberapa ayat, mengkaitkan beberapa hadis dan dalil, akhirnya kurufat itu menjadi ofisial, menjadi seolah resmi, padahal itu kurufat semua, itu dahulu semua. Jadi kalaupun ada seorang kiai atau ulama atau ustadz Nusantara bernarasi tidak menggunakan baidata mengenai klan Ba'alawi, ya itu kan sama-sama sebetulnya cerita dari parawi-parawi yang kiai atau ulama ustadz Nusantara ini kan pasti mendengar riwayat-riwayat tentang klan Ba'alawi yang sebetulnya itu bertolak belakang dengan apa yang sudah didoktrin dari klan Ba'alawi kepada muhibin-muhibinnya dan calon muhibinnya. Oke, kita kembali kepada Wedus Romli tadi. Jadi ya itulah perangkat yang diciptakan oleh klan Ba'alawi bahwa untuk melegalkan atau melanggengkan nasab mereka yang yang diklaim sebagai Zuriat Rasulullah ini agar terus langgeng dengan menggunakan ya antek-antek semacam Wedus Romli tadi. Dan tujuannya bukan tidak lain adalah menciptakan industri dakwah. Itu saja kok persoalannya. Karena mereka memang hidup dari mendakwah. Dakwahnya tidak salah. Tidak salah. Loh. Dakwah Islam itu tidak pernah salah gitu loh. Menggunakan ayat, menggunakan hadis, menggunakan dalil. Tidak pernah salah. Kalaupun ada kesalahan, ya itu nanti para ahli yang akan mengcounter. Tapi ketika majelis taklim, ketika bersolawat
ketika majelis maulid diselenggarakan oleh klan Balawi. Tidak ada yang salah. Masalahnya kan ini masalah perut mereka yang memang sumbernya atau mata pencarian mereka ini, klan Balawi ini kan dengan berdakwah, membuat kotak-kotak amal, open donasi, dengan ya yang sudah kita tahu bersama lah, tidak perlu dijelaskan di sini. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana, apakah majelis-majelis taklim mereka ini harus dihentikan? Apakah haul-haul yang mereka selenggarakan harus dihentikan? Kalau menurut saya iya, itu perlu dihentikan. Karena kita punya di Nahdlatul Ulama ini tiap-tiap kabupaten, tiap-tiap kecamatan sampai kelurahan sampai RT RW ini dibentuk yang namanya PCNU, ada rantingnya, ada MBWC-nya, dan itu secara struktural mereka harusnya difungsikan secara maksimal. Lah ini kok malah menjadi pendamping para habib, menyelenggarakan majelis taklim, menyelenggarakan haul dan sebagainya. Ini bagaimana gitu loh. PBNU sendiri bagaimana sebagai pengurus gitu loh. Pengurus yang mengurusi tiap-tiap kabupaten yang ada di Indonesia ini. Loh kok mereka dibuat PCNU, MBWC dan ranting-ranting untuk sebagai pendamping habib yang berdakwah. PCNU sebagai pendamping yang dakwah habib ini gimana? Nah makanya ini perlu dihentikan. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh PCNU Kabupaten Wonogiri. Ini tindakan real yang berlangsung. Dan ini ya meskipun step by step pelan tapi jelas. Apa yang sudah dilakukan Kiai Haji Maduddin dengan berkoordinasi dengan para PCNU yang memang bersedia menyelenggarakan acara stop Habib berdakwah, karena isinya mudorot, bukan manfaat, gitu loh. Jadi sekali lagi tidak penting itu Wedus Romli membuat narasi-narasi dengan sohinya nasab klan Balawi itu dengan hadis, itu nggak penting. Hadisnya tidak salah, tapi narasinya tidak penting, gitu loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.